Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Jamaah salat Isya Masjid Islamic Center Mumtaz Ahmad Dahlan yang saya hormati, marilah kita senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita bersama. Kemudian salawat dan salam semoga dilimpahkan Allah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga, sahabat-sahabat serta siapa saja yang mengikuti sunnah beliau sampai hari akhir nanti. Mohon maaf, mendengar ceramahnya harus melihat ke kiri. Pada malam ini, malam pertama, mungkin malam pertama ini belum begitu terasa karena belum berbuka puasa. Atas nama Badan Pembina Harian Mumtaz Ahmad Dahlan, Rektorat dan seluruh sivitas akademika mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1437 Hijriah, baik siyamu Ramadan maupun juga qiyamu Ramadan dan ibadah-ibadah yang lainnya. Semoga Allah SWT memberikan kepada kita kekuatan, kesehatan, sehingga dapat melaksanakan semua rangkaian ibadah dengan sebaik-baiknya, dan semoga pula ibadah-ibadah yang akan kita laksanakan selama bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan biasanya kita mengucapkan marhaban ya Ramadan, selamat datang ya Ramadan, dari kata rahuba, berlapang dada. Jadi kita menerimanya dengan segala senang hati, dengan penuh gembira. Biasanya ditulis di poster-poster, di baliho-baliho, marhaban ya Ramadan. Tapi ada juga satu dua pernah saya baca menggantinya dengan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Nah, itu bagi orang yang mengerti fiqhul lughah bahasa Arab, ucapan ahlan wa sahlan tidak tepat untuk bulan Ramadan. Karena kata-kata ahlan wa sahlan itu diucapkan kepada tamu. Jadi kalau datang orang bertamu ke rumah kita di Arab, tuan rumah mengatakan ahlan wa sahlan. Ahlan dari kata ahlun artinya keluarga, sahlan, sahlun, mudah. Nah, mereka ingin mengucapkan kalimat lengkapnya. Sekarang wahai tamu, Anda sudah seperti anggota keluarga kami sendiri. Oleh sebab itu segala sesuatu menjadi mudah. Nah, kalimat panjang itu diringkas menjadi ahlan wa sahlan. Nah, kalau dibacakan untuk Ramadan nggak tepat. Wahai bulan Ramadan, sekarang Anda sudah menjadi anggota keluarga kami, segala sesuatu menjadi mudah, nggak tepat. Walaupun terjemahannya ahlan wa sahlan, selamat datang, marhaban ya Ramadan juga selamat datang. Tapi dari segi fiqhul lughah, asal usul bahasanya yang tepat itu adalah marhaban ya Ramadan, bukan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lau alimat ummati annama fi ramadana latamannau anna syahra kullahu Ramadan." Kalau umatku tahu apa yang ada pada bulan Ramadan, niscaya mereka akan berangan-angan. Tamannau dari kata tamanni artinya menginginkan sesuatu yang tidak mungkin tercapai, atau semacam angan-angan. Latamannau, sungguh mereka akan berangan-angan
semua bulan sepanjang tahun itu menjadi Ramadan. Kalau tahu. Nah, saya kira kita semua tidak pernah mengangan-angankan itu. Kalau bisa 12 bulan Ramadan semua, saya kira tidak. Kecuali pedagang Malioboro, kecuali penjual bukaan puasa. Mungkin mahasiswa juga boleh lah, karena bulan Ramadan banyak perbaikan gizi. Mungkin ustadz juga, karena banyak undangan ceramah. Tapi Nabi menggambarkan dalam kalimat itu betapa istimewanya bulan Ramadan itu. Bulan puasa, bulan Al-Quran, bulan i'tikaf, bulan kebaikan dilipat gandakan. Nah, karena ini merupakan malam pertama, ya saya rasa saya perlu menyampaikan untuk refreshing, penyegaran saja tentang fiqhus syam, fikih puasa secara ringkas. Walaupun kita sudah pengalaman setiap tahun. Puasa itu rukunnya cuma 2. Rukun puasa ada 2. Satu niat, yang kedua imsak. Nah, niat itu artinya al-qasdu fil qalbi, kesadaran atau kesengajaan melakukan sesuatu yang ada dalam hati, itulah niat. Nah, kalau dibaca nawaitu sauma Ramadan, sauma ghadin ya, nawaitu sauma ghadin an adai fardi syahri ramadana imanan wa ihtisaban, itu bukan niat, itu membaca niat. Kalau di televisi itu namanya doa puasa. Tidak tahu dari mana datang istilah itu, dinyanyikan oleh Afgan ya, doa puasa. Tidak tahu kalau Ramadan ini siapa yang nyanyikan lagi. Dulu pernah Afgan, pernah pokoknya artis-artis terkenal tampil di TV tiap malam doa puasa. Nawaitu shauma ghadin, enggak, itu bukan niat. Saya kira dulu maksudnya itu untuk menggembirakan anak kecil biar ingat besok puasa, atau untuk mengingatkan jamaah besok puasa. Tapi itu bukan bahagian dari rukun. Rukun itu kesadaran dalam hati untuk mengerjakan puasa. Malam-malam anak-anak dibangunkan oleh orang tuanya makan sahur. Setelah anaknya selesai makan sahur, ibunya bertanya sama anaknya, sudah niat belum? Anaknya karena sekolah di Muhammadiyah bertanya sama ibunya, Bu, kita bangun malam ini untuk makan apa namanya? Kata ibunya, makan sahur. Untuk apa kita makan sahur? Karena besok mau puasa. Nah, itu sudah lebih dari niat. Oh, sudah makan kok masih nanya udah niat belum ya. Tapi ya gimana lagi, sudah menjadi budaya, tradisi di masjid-masjid malam hari biasanya setelah apa ya, setelah tarawih ya, itu akan dipimpin oleh yang pegang mic. Pokoknya yang memimpin masjid itu yang pegang mic. Jadi kalau Anda ingin mengendalikan mimpin masjid, dekati mic. Bukan ketua takmir yang berpengaruh, bukan, tapi yang pegang mic. Nah, dia pegang mic, langsung dia. Mari kita niat untuk besok, nawaitu shauma ghadin. Akhirnya semuanya ikut. Itu bukan bagian dari rukun. Kalaupun kita mentoleransinya, paling tinggi itu termasuk budaya saja. Dikerjakan untuk menggembirakan, sekedar mengingatkan, tidak dikerjakan, tidak ada pengaruhnya sama sekali. Nah, yang kedua, rukun puasa itu adalah imsak, menahan. Tidak makan, tidak minum, tidak melakukan hubungan suami istri, dan tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Startnya itu terbit fajar,
disebutkan di dalam Al-Quran, kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajri. Surat Al-Baqarah ayat 186. Makanlah dan minumlah sampai jelas bagimu bedanya antara benang putih dan benang hitam dari fajar. Walaupun dulu ada sahabat yang lugu tidur dia bawa benang. Dia bawa benang putih dan benang hitam, lalu dia lihat-lihat, sudah. Rasulullah kata bukan begitu maksudnya. Itu cuma gaya bahasa, intinya adalah minal fajri, jelas telah terbit fajar. Jadi kalau di Jogja ini 10 menit sebelum terbit fajar dikumandangkan imsak, itu lampu kuning. Imsak lampu kuning. Lampu kuning artinya tancap gas, kan begitu. Kuning tancap gas. Nah, jadi kalau belum selesai makan sahurnya sudah imsak, tancap gas, percepatlah makannya, jangan ditinggalkan. Rugi kalau ditinggalkan. Belum selesai makan, ayam masih utuh, rendang masih utuh, kopi susu masih utuh, tahu-tahu imsak, karena nggak mengerti langsung berhenti, tapi dia menatap terus piringnya. Nah, itu rugi dia. Silakan terus makan karena masih ada 10 menit lagi. Pakai 7 menit saya kira sudah habis itu. Apalagi mahasiswa 5 menit selesai itu. Gerak cepat dia. Ya. Kenapa diberi waktu 10 menit? Rasulullah itu punya kebiasaan selesai makan sahur baca Quran. Kira-kira 50 ayat. Nah, 50 ayat Rasulullah membaca Quran itu diperkirakan 10 menit gitu. Karena Rasulullah ini, kalau kita mungkin 50 ayat itu sudah setengah jam. Itu sebabnya ditandai biar orang kalau yang belum selesai segera selesaikan, kalau yang sudah selesai berhentilah untuk lebih hati-hati. Imsak. Nanti berbukanya setelah matahari terbenam sesuai dengan firman Allah, summa atimmus siyama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai malam. Nah, yang namanya malam itu diawali dengan terbenamnya matahari. Jadi mulai puasa akhirnya itu dinaskan, mansus, bukan istihad, itu mansus, ada nasnya, sehingga nggak boleh dirubah dengan istihad. La istihada ma'an nas. Ada juga yang punya pikiran, bagaimana dengan saudara-saudara kita yang puasa di Eropa, di Inggris besok ini atau tahun ini puasanya 19,5 jam, ya, cukup lama. Ada yang 20 jam, tapi sebenarnya tidak terlalu berat walaupun musim panas. Karena sepanas-panasnya di Inggris itu paling tinggi 21 derajat. Saya kalau musim panas di Inggris pakai jaket saya. Karena kita itu ruangan pakai AC itu masih disebut dingin pakai AC kalau 24 derajat, kan begitu. Nah, ini 21 itu bagi kita masih dingin, tapi bagi orang Inggris itu sudah paling panas. Jadi nggak apa-apa. Mau 19 jam, mau 20 jam, selama, jadi fatwa ulama, selama masih ada siang dan malam, puasanya ikut aturan siang dan malam. Kecuali kalau tidak ada lagi siang dan malam, nah baru dikiaskan kepada negara tetangga yang ada siang dan malam.
Seperti misalkan di Oslo, di Norway. Norway itu ada saatnya siang 6 bulan terus menerus, dan ada saatnya malam 6 bulan terus menerus. Saya memang belum pernah mencoba, tapi saya sudah konfirmasi kepada Bapak Tarmizi Taher, Menteri Agama kita dulu, yang pernah jadi dubes di Oslo. Saya tanya, benar Pak? Iya. Katanya selama 6 bulan itu matahari terbenamnya cuma beberapa detik. Terbenam, nongol lagi. Terbenam, nongol lagi selama 6 bulan. Problemnya di sana ada orang yang tidak bisa tidur kalau tidak ada malam. Sehingga dia harus pergi ke rumah sakit untuk berobat supaya bisa tidur karena siang terus. Nah, di rumah sakit dibuatkan kamar-kamar yang direkayasa demikian rupa seolah sudah malam. Kalau dia tidak bisa dibohongi, belum malam kok, ya terpaksa dikasih obat baru bisa tidur. Jadi beruntunglah yang gampang tidur. Pas dengar pengajian tidur itu termasuk beruntung. Tidak usah ke dokter, ya, nggak usah ke dokter. Tengah hari Jumat, tengah hari panas-panas, terang benderang, tidur nyenyak. Nah, itu nikmat Allah, dinikmati saja, tidak apa-apa. Nanti malam juga begitu, mataharinya terbit sebentar, hilang lagi, terbit sebentar, hilang lagi selama 6 bulan. Nah, dalam kondisi seperti itu puasa ikut negara lain yang masih ada siang dan malamnya. Waktu masih mahasiswa dulu saya pernah mencoba puasa sebulan penuh di Berlin Barat. Waktu itu kita makan sahur jam 2, kemudian maghribnya jam 21.15. Di Indonesia pertengahan dunia dalam berita. Di sana baru maghrib 19 jam seperempat. Nah, bapak-bapak di KBRI punya ijtihad sendiri. Ini kedutaan ini wilayah Indonesia, benderanya merah putih, berbukanya ikut Jakarta. Kalau Jakarta berbuka jam 6, nah di sana jam 6 walaupun masih sore, mereka sudah berbuka ikut Indonesia. Itu enaknya diplomat, karena dimanapun kan kedutaan itu wilayah negara masing-masing. Tapi kalau musim dingin, subuhnya jam 6, berbukanya jam 5, mereka juga ikut berbuka jam 5 dengan alasan di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Di mana bumi diinjak, di situ langit dijunjung. Jadi kalau diplomat jadi mufti, begitulah jadinya. Sehingga kalau diplomat jadi mufti, orang banyak yang nggak percaya. Nah, hadirin berbahagia, ini rukunnya. Kemudian sunnah-sunnah yang kita laksanakan di dalam bulan Ramadan, dalam melaksanakan puasa itu, ya pertama makan sahur. Makan sahur itu tidak wajib tapi sunnah, sangat dianjurkan. Walaupun ada yang kuat tidak makan sahur, tapi Nabi tetap menganjurkan makan sahurlah walaupun hanya sebiji korma. Nah, walaupun hanya sebiji korma. Kemudian yang kedua, ta'khirus sahur. Sahur dibelakangkan, artinya menjelang subuh. Jangan sahurnya jam 2 atau jam 12. Itu jaraknya setelah kita makan sahur, istirahat sejenak, kemudian datang waktu subuh. Kemudian yang ketiga, disegerakan berbuka. Maksudnya begitu matahari terbenam atau begitu waktu maghrib masuk, segeralah berbuka. Nah, segera itu dalam bahasa Arab ta'jil. Ajjala yu'ajjilu ta'jilan. Pakai ain, ta'jilan.
Kalau takjil itu dari kata ajjala yu'ajjilu, ditunda. Nah, karena lidah kita berat membaca ta'jil, maka kita nyebutnya takjil saja. Nah, padahal sebenarnya itu salah. Takjil itu artinya menunda berbuka, harusnya takjil. Tapi kalau panitia mengumumkan takjil besok, berat, ya sudahlah, ini kesalahan yang dimaafkan. Ya, takjil, segera berbuka. Nah, kapan kita berbuka? Apakah menunggu azan? Enggak. Saran saya jangan menunggu azan dari masjid, karena Bu Antitnya pasti berbuka dulu. Enggak ada orang azan dulu, enggak ada, pasti dia berbuka dulu, dia makan korma dulu 3 biji, dia minum dulu baru dia azan. Nah, jadi kalau azan televisi bolehlah, azan radio, tapi kalau azan masjid enggak. Kadang-kadang lupa dia azan. Jadi kita lihat waktu saja, kalau sudah masuk waktunya kita langsung berbuka. Dan disunahkan berbuka dengan yang manis, manis yang alami, bukan yang dimasak. Nah, kalau kolak itu manis tapi dimasak. Yang alami ya contoh yang paling baik itu adalah korma, tamar. Karena korma itu katanya cepat berproses menjadi energi. Jadi kalau makan korma 1 atau 3, orang Arab tuh suka makan korma itu ganjil. Ya, ini saya punya pengalaman, kalau bertemu kurma orang Arab dikasih korma, saya ambil 1, dikasih lagi, dia bilang isfa, genapkan katanya. Saya makan 1 lagi, kan sudah genap, dia bilang witir. Nah, itu 2 genap jadi witir, ganjil, ambil 1 lagi jadi 3. Dia bilang lagi isfa, genapkan lagi, ambil 1 lagi, witir katanya. Kapan berhentinya makan korma ini? Nah, kalau tidak ada korma ya mungkin buah-buahan yang manis. Kalau nggak ada semua ya apa boleh buat teh manis, kolak dan segala macam. Nah, itu kalau orang-orang dari segi kedokteran atau farmasi bisa menjelaskan bahwa kalau kita makan nasi langsung itu tenaga kita baru akan dapat 2 jam kemudian. Tapi kalau kita makan yang manis itu langsung menjadi tenaga kita. Itu hikmahnya kenapa dianjurkan berbuka dengan yang manis. Dan lebih baik lagi kalau ingin menambah pahala, menjamu orang lain yang puasa berbuka. So pahalanya nambah untuk kita. Kita jamu 1 orang, pahala dia diberikan kepada kita tanpa mengurangi pahalanya. Bayangkan kalau kita jamu 10 orang, apalagi 10 orang itu ustadz semua, insya Allah pahalanya lumayan gitu. Sehingga ada ustadz di satu desa ceramah malam pertama di masjid, dia kupas habis-habisan keutamaan menjamu orang berbuka puasa, apalagi ustadz, dan ceramahnya berhasil karena sebulan penuh dia diundang buka puasa terus. Ya. Nah, jadi kalau ada kesempatan walaupun mahasiswa tidak apa-apa. Jadi kalau kita punya 1 kita bagi. Kalau cuma korma kan enggak terlalu berat ya. Yang penting kan yang pertamanya itu korma. Kalau makannya suruh cari sendiri aja. Saya cuma memberikan untuk membuka puasa. Nah, yang berbahagia itulah sunnah-sunnahnya. Nah, di samping siyamu Ramadan, puasa Ramadan, kita juga mengadakan ibadah qiyamu Ramadan, ya. Qiyamu Ramadan, salat malam. Nama aslinya, nama generiknya itu semuanya qiyamul lail. Karena Al-Quran mengatakan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Qumil laila, dari kata-kata qumil laila itu menjadi qiyamul lail, salat malam. Bahasa Arabnya qiyamul lail, bahasa Indonesianya salat malam.
Bukan bangun malam banyak orang-orang ronda bangun dia malam, security bangun, tapi ini sholat malam, qiyamul lail. Tidur dulu atau tidak tidur namanya tetap salat malam, qiyamul lail. Nah kalau tidur dulu baru bangun, nama khususnya tahajud. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Jadi salat tahajud itu artinya salat malam yang diawali dengan tidur duluan. Nah kalau tidak tidur namanya salat malam. Tidur atau tidak tidur namanya salat malam. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahwa baik di luar bulan Ramadan maupun di dalam bulan Ramadan, Rasulullah tidak pernah sholat lebih daripada 11 rakaat. Kata Aisyah, Rasulullah sholat 4 rakaat kemudian salam, sholat lagi 4 rakaat kemudian salam, lalu sholat lagi 3 rakaat kemudian salam. La tas'alu antulihinna wa husnihinna. Jangan tanya betapa lamanya salat Nabi itu, dan jangan pula tanya betapa bagusnya. Kalau kita kembali kepada surat Al-Muzammil, qumil laila illa qalila. Nah, waktu yang paling banyak, paling lama itu, yang paling topnya itu salat sepanjang malam kecuali sedikit. Qumil laila illa qalila. Jadi habis isya, kemudian tunggu dulu mungkin jam 9 atau jam 10, salat malam sampai jam 3. Itu namanya qumil laila illa qalila. Paling panjang itu. Nisfahu atau separohnya, mulai jam 12. Awin qus minhu atau kurang dari separoh. Auzid alaihi atau lebih dari separoh. Nah, kita ambil yang paling sedikit, itu kurang dari separoh. Nah, itu yang diperkirakan 2,5 jam. Jadi minimal salat malamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 2,5 jam. Itu minimal. Enggak ada yang setengah jam. 2,5 jam. Pada hadis yang lain katakan Rasulullah juga melaksanakan salat malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam, jadi 8. Kemudian witirnya 2 rakaat salam terus 1 rakaat salam. Jadi kombinasinya itu adalah 4-4-3 atau 2-2-2-2-2-1. Nah, kalau Indonesia itu kombinasi 2 hadis. 2-2-2-2-3. Nah, itu dua-duanya ambil hadis ini, 3-nya ambil hadis ini. Itu gaya Indonesia, kombinasi ya. Bayangkan 2,5 jam. Kalau 4-4-3 itu duduknya cuma 3 kali. 4-4-3 kalau 2,5 jam berarti 1 jam duduk, 1 jam duduk, setengah jam duduk. Nah, datanglah zaman Umar bin Khattab. Umar melihat alangkah indahnya kalau salat malam itu di bulan Ramadan dikoordinir sehingga semua dipimpin oleh seorang imam. Di zaman Nabi pernah, tapi cuma 2 malam. Nabi keluar dari rumahnya tengah malam itu, kemudian salat di masjid. Diikuti orang, ada yang ikut. Nah, yang ikut ini cerita kepada teman-temannya, tadi malam saya sholat di belakang Nabi. Nah, besok malam teman-temannya lebih banyak lagi yang datang. Nabi keluar lagi mimpin sholat malam, diikuti oleh jamaah lebih banyak. Nah, malam yang ketiga lebih banyak lagi yang datang, tapi Nabi nggak keluar. Tunggu-tunggu nggak keluar. Nggak ada yang berani bangunkan. Besoknya baru nanya, ya Rasulullah, tadi malam kami sudah kumpul lebih banyak lagi, tapi engkau tidak keluar, kenapa? Kata Nabi, saya sengaja tidak keluar karena kalau saya keluar terus saya khawatir diwajibkan. Itu alasan teman-teman kita kenapa cuma 2 kali saja ke masjid, khawatir diwajibkan ya. Kenapa Bapak cuma 2 malam saja? Khawatir diwajibkan.
lupa dia itu siapa gitu kok diwajibkan. Nah, kata Umar lagi, karena Nabi sholatnya kan malam, kata Umar lagi, kalau pulang duluan nanti yang sudah tua, yang lemah fisiknya nggak sanggup balik. Kalau begitu habis isya kita langsung saja, kan sudah masuk malamnya, qumil laila, maka diadakanlah habis isya. Nah, kalau cuma 4-4-3 atau 2-2-2-1 itu berdirinya terlalu lama. Lebih baik kalau istirahatnya diperbanyak. Nah, maka diperbanyaklah istirahatnya sehingga lamanya tetap 2,5 jam, tapi bilangan rakaatnya menjadi 23. 2 rakaat duduk salam, 2 rakaat duduk salam, sehingga duduknya menjadi panjang, menjadi 12 kali duduk. Jadi tidak ada masalah mau 11 apa mau 23. Yang masalah itu kalau pengennya 23 tapi lebih duluan selesai daripada 11, itu yang masalah. Lalu buru-buru, cepat-cepat, Al-Fatihah 1 nafas, rakaat ganjil inna ataina. Nah, pertanyaannya apa yang dicari? Apa mencari angka yang banyak atau mencari kualitasnya? Apalagi tujuannya itu banyak istirahat. Tarwih itu artinya mengistirahatkan. Nah, kalau banyak mengistirahatkan disebut tarawih. Nah, populerlah sebutan salatut tarawih. Kita di Indonesia ini setengah jam termasuk pengumuman. Itu sudah pengumuman itu. Ya, kalau di Mekah 1 juz 1 malam 1 jam 45 menit. Ya. Di beberapa tempat di Jogja ini sudah ada yang mengadakan 1 juz 1 malam itu. Itu tergantung Pak Imam, nanti malam 1 juz ya. Kita tanya dulu biar persiapan gitu ya. Pak Imam langsung bilang enggak katanya. Jadi enggak usah khawatir, tidak 1 juz malam ini ya. Saya kalau 1 juz lumayan lah, 1 jam 30 menit, 1 jam 45 menit gitu. Tapi kalau di Mekah itu 10 malam terakhir nanti ada qiyamul lail lagi. Jadi yang tidak mengambil yang habis isya, mereka ambil yang jam 12 malam. Itu 2,5 jam 3 juz ya. Sehingga kalau yang habis isya 30 malam 30 juz, kalau yang 10 malam terakhir 10 malam 30 juz. Makanya umrah 10 hari terakhir itu padat dan mahal ya, padat dan mahal. Jadi beruntunglah orang-orang dari biro travel ya. Mereka harus bersyukur itu, sehingga padat dan mahal. Jadi semakin tua Ramadan di Mekah Madinah semakin penuh sesak. Nah, kalau kita semakin tua Ramadan pindah ke Malioboro, sibuk menyiapkan mudik. Nah, mudik, masjidnya mulai ditinggalkan sehingga jamaah masjid seperti ekor tikus, semakin ke ujung semakin kecil. Nah, itu. Ini alhamdulillah karena malam pertama cukup penuh ya. Nanti kita lihat malam terakhir tinggal berapa gitu. Ini terlalu penuh juga, di atas belum isi banyak gitu. Nah, hadirin berbahagia. Jadi kombinasi. Nah, kombinasi yang bagus itu adalah sholat malam dengan baca Quran. Nah, itu. Jadi kenapa Al-Quran itu dibagi menjadi 30 juz? Di zaman Nabi nggak ada pembagian Al-Quran 30 juz, nggak ada. Zaman sahabat juga belum ada Al-Quran dibagi 30 juz. Di zaman sahabat itu Al-Quran dibagi 7, hanya dibagi 7 sebanyak jumlah hari 1 minggu. Tujuannya supaya bisa dibaca seminggu itu 1 kali, sehingga dibagi 7, 1 hari baca 1/7 di dalam sholat. Nah,
Nah, dalam sholat. Tapi di zaman Daulah Umayyah, zaman Al-Halaj, terlalu panjang, sepertujuh. Nah, kalau begitu sebulan sekali. Nah, bulan itu kan 29 atau 30, ambil yang 30. Maka diperintahkanlah oleh khalifah waktu itu untuk membagi Al-Quran menjadi 30 juz berdasarkan jumlah ayat saja, jumlah huruf-hurufnya. Jadi enggak harus juz itu berakhir di ujung surat, enggak, di tengah-tengah juga enggak apa-apa. Yang penting dibagi rata 30 juz supaya satu hari dibaca satu juz di dalam sholat. Nah, kemudian satu juz itu dibagi dua lagi menjadi hizib, bagi dua. Nanti satu hizib separuh dibaca subuh, karena salat subuh biasanya panjang, jadi salat subuh itu setengah juz. Kemudian separuh lagi dibaca untuk 4 kali salat. Zuhur dan asar rubu' seperempat, maghrib dan isya rubu' lagi seperempat. Nah, sehingga dalam 5 waktu itu bacalah Al-Quran 1 juz sebulan 30. Itu dulu target mereka para generasi tabi'in lah, atau tabi'in itu membaca Al-Quran 1 juz di dalam sholat 1 hari. Nah, kalau kita agak sulit itu. Kalau sulit ya sudah, tidak waktu sholat tapi ba'da sholat. Nah, bisa dibuat program, habis sholat subuh baca setengah juz, nanti zuhur dibaca 1/8, asar 1/8, maghrib 1/8, isya 1/8. Tapi kalau imam subuh biasanya memang panjang. Jadi kalau imam subuh panjang jangan ngomel. Masa subuh cuma qul huwallahu ahad, itu terlalu cepat. Nabi itu pernah diceritakan oleh sahabat, Nabi sudah mulai sholat rakaat pertama, sahabat tadi masih ada keperluan ke Baqi, lalu dia pergi urusannya ke Baqi dulu. Selesai urusannya dia balik lagi ke masjid, Nabi masih rakaat pertama. Ya, Anda mungkin bikin makalah dulu, selesai bikin makalah masih rakaat pertama. Nah, pernah juga diceritakan oleh sahabat, begitu selesai salat subuh 2 rakaat, matahari sudah tinggi, sudah panas, sudah duha. Karena Nabi memang subuh itu membaca lebih lama-lami, karena di samping untuk bacaan sholat, Nabi punya maksud lain, yaitu memberitahukan susunan ayat-ayat di dalam satu surat. Karena surat itu seperti Al-Baqarah turun 2 tahun sepenggal-sepenggal. Nah, nanti disusun oleh Jibril, Nabi membacanya di dalam sholat. Kalau Al-Baqarah sudah lengkap turun, dibaca oleh Nabi urut, sehingga sahabat-sahabat tahu urutannya. Itu diulang-ulang sehingga hafal urutannya. Al-Baqarah begini, urutan Al-Imran begini. Kalau kita sekarang kan tidak perlu lagi, karena urutannya sudah diketahui di dalam mushaf. Nah, saya kira demikian, karena waktunya terbatas. Beberapa saja kita bahas tentang fikih siam Ramadan. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kita melaksanakan semua ibadah-ibadah itu di dalam bulan Ramadan dan diterimanya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.